Zina saja sudah merupakan kehinaan, bagaimana dilakukan di bulan Ramadan. Suami istri saja kalau melakukan hubungan itu di bulan Ramadan di siang hari dosanya gede, bagaimana dilakukan dengan berzina. Dan tentu di saat berzina muqaddimahnya adalah tidak sehari terjadi. Artinya mungkin selama bulan Ramadan sudah biasa mencoba mendekati zina dengan keharaman melalui WhatsApp atau berjumpa, bermesraan dan seterusnya. Maka yang perlu Anda bidik hari ini yang pertama dan utama adalah menguatkan kesadaran Anda untuk tobat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Begini Buya, saya pernah melakukan zina di bulan suci Ramadan. Apakah Allah bisa mengampuni jika hambanya bertaubat? Dan untuk menebus dianjurkan untuk membayar kafarat puasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ingin saya tanyakan Buya, saya seorang wanita dalam 1 bulan kan mengalami masa haid minimal seminggu. Jadi sudah dihitung 1 bulan puasa atau hanya dapat 23 hari Buya? Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan kafarah itu enteng, sederhana. Karena tidak bisa ini, bisa itu, tidak bisa ini, bisa ini. Yang lebih penting dari itu adalah menyadari bahwasanya apa yang Anda lakukan adalah dosa besar. Zina saja sudah merupakan kehinaan, bagaimana dilakukan di bulan Ramadan. Suami istri saja kalau melakukan hubungan itu di bulan Ramadan di siang hari dosanya gede, bagaimana dilakukan dengan berzina. Dan tentu di saat berzina muqaddimahnya adalah tidak sehari terjadi. Artinya mungkin selama bulan Ramadan sudah biasa mencoba mendekati zina dengan keharaman melalui WhatsApp atau berjumpa, bermesraan dan seterusnya. Maka yang perlu Anda bidik hari ini yang pertama dan utama adalah menguatkan kesadaran Anda untuk tobat. Sebelum bicara tentang kafarat jima' nahar Ramadan, maka hukumannya jika Anda masih perawan, Anda akan dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu Anda diasingkan ke tempat yang jauh agar kembali nama Anda menjadi baik di tempat yang baru tersebut, agar tidak dikenal Anda sebagai pezina. Jika naudzubillah, jika orang sudah pernah melakukan punya hubungan suami istri yang halal, hubungan laki perempuan yang halal suami istri, maka dirajam sampai mati. Itu hukumannya harus difahami. Akan tapi ternyata hukuman rajam dan cambuk itu adalah di saat sudah ada pengakuan kepada hakim atau ditemukan oleh 4 saksi. Selagi tidak dianjurkan Anda datang ke hakim untuk dicambuk atau untuk dirajam. Maka lebih baik Anda simpan antara Anda dengan Allah dan derai air mata Anda di tengah malam dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan tuluslah Anda dalam bertobat. Sebab-sebab Anda terjerumus Anda hilangkan. Buang semua yang ada hubungannya dengan lelaki itu. Apa yang menjadikan Anda terkenan, teringat dengan lelaki itu, buang semuanya. Baju, hadiah, segala macam kalau Anda tobat. Bahkan Anda akan berubah menjadi benci dengan kejadian itu. Kalau sudah ada tanda itu berarti Anda benar tobat Anda. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, hai hamba Allah. Tapi kalau ternyata katanya tobat, ternyata masih menyimpan baju hadiahnya dan sebagainya, Anda dusta, Anda bohong. Mestinya menangis hingga itu akan bakar itu hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang yang dizinai. Mestinya begitu. Kita serius. Tapi kalau Anda serius dalam bertobat, hai hamba Allah, pengampunan Allah sangat luas kepada siapapun yang punya masalah. Ayo serius dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau Anda bohong, Allah juga tahu. Katanya tobat menangis. Akan tapi apa yang kau simpan di mari itu? Hadiah apa itu? Buangkan semua yang menjadikan sebab Anda terjerumus di sana. Buang. Bahkan kalau Anda melihat kamar sempat terjadinya kejadian itu, Anda akan selalu menangis. Tobat itu kan serius, yang lihat Allah bukan saya dan Ustadz orang tua Anda, bukan dari amarta yang terlihat oleh manusia, akan tapi jeritan di hati Anda di saat Anda menghadap kepada Allah. Yang kadang jeritan itu sampai bercucuran air mata, kadang tidak juga. Urusannya hati Anda. Ini yang terpenting. Adapun masalah kafarah dalam mazhab kita Imam Syafi'i hanya berlaku kepada kaum pria saja, suami. Karena seorang wanita adalah dalam mazhab kita kan sebelum dia itu. Jadi begini, kafarah itu dia harus melakukan suatu hukuman di dunia
memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa ini, maka memberi makan 60 orang. Nah ini bagi siapa? Bagi seorang yang sengaja membatalkan puasa dengan hubungan tadi. Kalau seandainya dia makan dulu baru hubungan suami istri, nggak kena denda, tapi dosanya sama. Nah, serem juga, ngeri dosa kok. Jangan ngentengin, dia seolah-olah belajar fikih pinter. Akhirnya Pak makan dulu yuk, akhirnya ngomong sama istrinya. Kan kita sudah buka, yuk hubungan suami istri, tetap serem dosanya di hadapan Allah. Hanya dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya adalah kompriya saja. Karena Pak wanita itu adalah sebelum melakukan hubungan sudah batal dulu puasanya, dalam penderahnya adalah dengan dimasukkan di ujung kemaluan laki-laki. Dosanya itu yang perlu dipikirkan. Masalah kafarat gampang, karena ternyata begitu mudahnya, nggak bisa merdekakan budak karena nggak ada budak. Puasa 2 bulan, puasa 2 bulan nggak apa namanya, nggak mampu adalah dengan memberi makan 60 orang fakir miskin, seperti itu. Jadi karena Anda seorang wanita, maka cukuplah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Anda ingin melakukan itu, sah-sah saja, karena dalam mazhab lain juga kena yang demikian. Seorang wanita adalah berkafarah. Kalau seorang istri, maka suami yang karena kalau suami menjadi sebab, suami membayarnya. Ini adalah pendapat lain, tapi sah saja kalau dihadirkan, biar orang itu hati-hati dalam yang demikian ini. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah memudahkan kita untuk muliakan Ramadan ya. Jadi penekanannya adalah kesadaran siapapun urusan zina itu mengerikan. Zina, hati-hati. Bukan saja di Ramadan. Kalau sudah Ramadan itu serem banget. Ramadan. Seharusnya orang jauh daripada kemaksiatan, dia melakukan dosa. Tidak berpuasa saja sudah dosa gede, bagaimana berzina? Tapi Anda beruntung, wahai yang bertanya. Anda tobat, insya Allah semoga Allah mengampuni Anda, Allah muliakan Anda. Dan tolong jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia tanda tobat Anda. Cukuplah Anda menyesal, menangis, mohon ampun kepada Allah, selesai. Tidak harus Anda dicambuk, tidak harus Anda dirajam, karena itu dosa pribadi antara Anda dengan Allah. Allahu a'lam.